Halo teman-teman semua, selamat bertemu kembali di channel Yohan Logic Art. Sambil membuat kopi, kita akan bercerita tentang kopi ya, kopi tubruk dan juga sejarahnya, sejarah kedatangan kopi di Nusantara sekilas. Yang ini kaitannya sangat kental ya dengan penjajahan di Indonesia, kolonialisme di Nusantara. Bicara soal kopi tubruk, kita akan diawali dengan sejarah yang berkelit dan berkelindan dengan kedatangan kopi di Indonesia. Di balik nama kopi tubruk itu, kopi tubruk adalah teknik penyajian khas Nusantara. Asal muasalnya kopi tubruk tentu saja sekental dan sepahit sejarah kedatangan kopi di negeri ini sendiri. Tidak ada yang tahu, setidaknya saya juga belum tahu sejak kapan mengenal kopi tubruk. Tapi setidaknya kita dapat menyusuri dari 3 abad yang lalu ya. Hampir 3 abad itu orang Indonesia, terutama mereka yang berada di Jawa, berkenalan dengan kopi. Dan teman-teman tahu tidak, datangnya dari India lewat tentu saja tangan penjajah Belanda. Kopi membawa perubahan besar di negeri ini, seperti kutukan. Ia tidak datang sekedar menjadi komoditas pertanian, tapi juga tiket emas kolonial Belanda kala itu. Tanpa keajaiban kopi ini, VOC tak mungkin menyaingi dominasi Spanyol di Eropa. Tanpa dominasi VOC juga tak mungkin kita merasakan tanam paksa. Tanam paksa dan kopi ini sebuah realita yang benar-benar nyata ya, dan saya masih mengalami ceritanya dari mbah-mbah di sekitar saya, dan sisa-sisa tanam paksa itu pun masih ada tumbuhan kopinya di daerah saya. Dari 3 abad cerita tentang kopi, belum sampai 2 abad ini kita mengkonsumsinya sebagai minuman. Kopi menjadi komoditas perdagangan istimewa bagi kolonial kala itu, dan upaya memperdagangkannya di lingkaran priai dan VOC sama saja dengan mengantar nyawa ya. Entahlah apa artinya. Anggap saja ini ya, cerita yang ngayawara. Namun sejak beralihnya model tanam paksa dari tanaman pekarangan menjadi perkebunan, kopi menjadi tanaman semak di rumah-rumah petani. Itulah keadaannya, kondisi kala itu. Daya tarik kopi masih kuat, sekuat aromanya yang menarik para pedagang Cina dan Arab untuk membelinya secara ilegal dari petani. Itu yang terjadi saat itu. Dan dari merekalah para petani belajar mengolah dan meminum kopi dari biji yang dikeringkan, dipanggang ala kadarnya, ditumbuk hingga menjadi bubuk kasar. Sejak saat itulah kita mulai mengkonsumsi kopi sebagaimana para pedagang Cina dan Arab. Kita pun belajar mengolahnya dengan meniru mereka, direbus, disaring, hingga akhirnya frustasi dan disiram air mendidih. Teman-teman juga bisa menyimpulkan sejarahnya, terutama kopi tubruk ini. Bubuk kopi yang kasar yang disiram air mendidih inilah yang saat ini kita kenal sebagai kopi tubruk. Iya, ini dia, ketemu sejarahnya kopi tubruk. Ditubruk gula, ditubruk air mendidih, diaduk-aduk hingga merata. Tapi bukan cuma itu, kopi tubruk ditubruk juga oleh kolonialisme. Memang kalau kita minum kopi itu sangat identik ya dengan diskusi semacam ini.
ditubruk tanam paksa, diaduk-aduk dengan darah dan keringat rakyat. Tubrukan ini yang membuatnya kental, pahit, tapi juga harum. Itu dia sisi positifnya. Itu ya teman-teman, sekilas sejarah tentang kopi tubruk di Nusantara dan kopi pada umumnya. Kalau disimpulkan berarti kopi itu, sejarah kedatangan kopi di Indonesia itu erat kaitannya dengan kolonialisme kala itu. Itu datang dari India di bawah kolonialisme itu. Kemudian seiring berjalannya waktu ada pedagang dari Cina dan Arab yang mengenalkan, ya ibaratnya mengenalkan cara membuat kopi, mengolah kopi itu sehingga bisa diminum kita sampai sekarang. Meniru. Tapi di sisi baiknya itu sekarang menjadi aset di zaman kemerdekaan itu. Sekarang itu menjadi aset bagi kita sendiri karena itu sudah menyatu dengan kehidupan kita. Kopi sudah familiar dan sudah menyatu. Itu dia teman-teman, kita ambil sisi positifnya dari sekilas sejarah kopi itu. Sekarang mari kita lanjutkan minum kopinya dan menjalani hari ini dengan penuh gairah dan selalu mencari inspirasi dari banyak hal, salah satunya dari kopi. Demikian dulu teman-teman, kita akan bertemu di konten selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe untuk menyimak banyak cerita yang akan saya ceritakan di lain konten. Kalau ada masukan dan saran, kritik ya bebas, silahkan gunakan kolom komentar. Terima kasih.